sukatani dadi wong Islam kabeh. Iya kan? Iya. Tema besarnya sabar dan syukur. Bapak Ibu pemirsa, di indera kita pun yang di kepala dari mulai mata, mulut dan telinga juga indera ini harus sabar dan bersyukur. Dari keluarannya mata indera tadi, air itu juga rasanya berbeda-beda. Misalnya dari telinga yang keluar airnya tuh rasanya pahit. Dari mata rasanya asin. Dari air liur rasanya tawar. Ada yang tanya apakah pernah nyoba? Pernah ngalami setitik gitu ya. Artinya harus bersabar dan bersyukur kita nikmati. Mengapa dari telinga itu keluar cairan? Mohon maaf rasanya pahit. Harus bersyukur. Kalau tidak pahit, sebut saja manis, mungkin kupingnya kita ake lamuke, ake lalere, ake semute. Justru dengan rasa pahit itulah serangga tidak mendekat, bahkan dia mati keracunan. Maka hidung kita, telinga kita walaupun tidur di tenda-tenda holwat, insya Allah semut beli bakal marah karena pahit. Nah, begitupun mata. Kenapa asin? Lapisan mata itu konon katanya ada lemak yang menyumbat. Kalau ditambah dengan zat asin tadi, maka lemak tadi mencair. Mata kita tetap bening. Dalam wong lanang ganteng ya ganteng, dalam wong wadon ayu ya ayu. Jare dewek masing-masing. Dari air liur kita, mengapa tawar Bapak Ibu? Jadi tidak saling menyalahkan, harus bersyukur dan sabar. Air liur itu tawar supaya setiap makanan, minuman yang masuk melalui mulut bisa dirasakan apakah ini asin, apakah ini manis, apakah itu pahit. Maka tema besar kita, walaupun lubang kita berbeda-beda, yang keluar rasanya berbeda, mari kita bersabar dan bersyukur karena masing-masing memiliki fungsi dan nikmatnya masing-masing. Itu kan apa sekilas tentang sabar. Luar biasa. Terima kasih Pak Tato untuk penjelasan yang lebih luas lagi dari hal syukur dan bersabar. Kita akan masuk pada sesi berikutnya, sesi closing statement, karena diingatkan tadi juga saya bahwa sesaat lagi akan ada istighosah begitu. Baik, kalau begitu saya kembali ke Pak Tato lagi untuk closing statementnya. Silakan untuk mendapat kejutan yang lain dari Pak Tato. Iya, izin dulu Kang Laptar, Buya, Bapak Ibu, tema besar kita memang melihat Tuhan. Ada satu riwayat seorang ibu-ibu biasa dalam kegiatan arisan dengan ibu-ibu tetangganya. Ketika arisan itu di rumah RW kebetulan ketempatan, ibu tadi mendengar cerita bahwa Pak RW itu istrinya 4. Kira-kira kalau ibu diajak arisan, ketua RW-nya istrinya 4, ngomongi beli bu, ngandani beli bu. Begitupun ibu arisan tadi pulang ke rumah, Pak ada apa? Itu saya waktu arisan, ibu-ibu pada ngomongin Pak RW. Kalau seorang suami, istrinya lebih dari 1 sampai 4, disebutnya lelaki hebat. Tapi kalau mama, laki-lakinya banyak, disebutnya wanita nak. Jadi di mana letak adilnya Pak? Kalau laki-laki istrinya banyak hebat, perempuan laki-lakinya banyak laknat. Perempuan yang kurang ajar. Suaminya bijaksana. Begini mama, sabar dong. Kita pakai gambaran. Saya bawa analogi nih Bapak Ibu. Ini apa Bu? Kunci. Kalau kunci ini, mata kunci ini sebut saja laki-laki, wanita adalah gemboknya. Jika seluruh anak kunci ini masuk semua, kira-kira sing rusak kunci apa gemboknya Bu? Tuh. Kalau kunci semene akeh manjing gak bening gembok, berarti sing rusak gembok. Rabine kebuk kesem-kesem bae. Tapi gimana ya kalau misalnya gembok? Nah, kalau kuncinya 1, untuk lihat yang paling gede ya Bu kunci ya. Kalau kuncinya 1 masuk semua gembok, masuk semua, berarti ini namanya master kunci. Paham Bapak Ibu? Jadi wong lanang mah oli telu papat ga. Karena kunci mas. Pakai ibu bemak kunci gem. Ya mohon maaf permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru paham. Saya tadi di mobil itu
ya bersama dengan beliau datang bareng apa. Pansan tadi kau ceritanya tentang itu saja gitu. Ternyata baru dibuka sekarang rahasianya. Terima kasih Pak Tato untuk filosofi kunci dan gemboknya. Kemudian berikutnya closing statement yang akan disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Iya. Kita kembali kepada peribahasa bisa karena biasa. Seorang kiai, teman saya, ulama besar lah kalau di ukuran Indonesia mah. Cuman orang sana, orang Eropa Timur dari Uni Soviet yang teman sekelas di sana. Bahasa Arabnya pinter, nahu, soropalah, udah tafsir apalah, kiai gedean lah. Tapi yang namanya sholat malesnya bukan main. Tinggal bersama saya, maghrib sudah Allahu Akbar, kalau pas, maghrib sholat enggak, mau jebli kiyeng. Kata saya, udah kalau enggak mau sholat jangan tinggal bersama saya, yuk kita berpisah saja. Rupanya dia ketakutan, ya, ambil air wudhu, masuk kamar. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah teman saya udah sholat. Begitu juga di pintu saya buka, dia kan lagi selimutan. Saking malesnya. Padahal ngajinya pinter kan. Bitarmi tukang burung oyos. Lenggat, lenggut, bitarmi garap turu ya los turua, bukan ngantuk mah. Pak Kiai saya nggak bisa, apa sih durung sembahyang isya kularnya. Bayangkan bitarmi, buru tani tidak bisa tidur karena dia belum sholat isya. Kok masih wakal bitarmi? Ya, karena teman saya itu dulu belajar sholatnya sudah gede. Sedangkan bitarmi belajar sholatnya sejak kecil. Jadi apa saja kalau dibiasakan menjadi ringan, itu persoalannya. Makanya jangan dulu kita memilih ibadah mana. Sekarang saya kembalikan lagi sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalau engkau cenderungnya memperbesar sholat, mangga silakan, mudah-mudahan ditambi. Kalau senangnya sodako, mangga mudah-mudahan diterima oleh Allah. Barangkali senangnya dalam berceramah menjadi mubalik, mangga silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi ingat, Allah memberikan bakat kepada manusia berbeda-beda. Ada orang yang multi talenta, ceramah bisa, melukis bisa, nyanyi bisa, joget bisa. Iya ada, tapi kan tidak banyak. Dan tetap akhirnya satu talenta yang menonjol pada diri, yang lain hanya sebagai kelengkapan saja. Maka sesuai dengan talenta masing-masing, yang mau sholat ya silakan, ya sedekah silakan, mau ibadahnya bikin santunan anak yayasan yatim piatu, mangga silakan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan fasilitas yang kita miliki. Kalau kita hanya tidak punya, bagaimana bikin yayasan yatim piatu, dari mana duitnya? Ya kan begitu masalahnya. Jadi sekecil apapun kita dalam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah juga kadang-kadang mengkondisikan ibadah kita kepada Allah itu seperti berbisnis. Hitung-hitungannya ayo gitu. Kalau menjawab siapakah? Hitung-hitungannya ayo. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang mau ngasih kredit kepadaku? Ya, Allah minta siapa yang ngasih kredit? Akan saya kasih bunga berlipat ganda. Itu kan kayak bisnis. Artinya nggak usah khawatir. Sekecil apapun akan aku lipat gandakan. Yuk sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau ibu-ibu bapak pengen jadi dermawan, bisa nyantuni anak yatim, biar ngasih makan anak miskin, bagus nggak? Bagus. Kapan? Jangan pernah mengatakan nanti kalau saya sudah kaya. Belum tentu sewise sugi medit nongol.
Mulailah sekarang membiasakan diri dengan kedermawanan berapapun adanya. Ibu-ibu punya uang berapa sekarang? Punya nggak 10.000? Punya. Tegang nggak nyumbang 2.000? Ya sudah, sumbangkan 2.000. Ini besar, 2.000 dari 10.000 berarti 20%. Itu sudah dermawan. Daripada nanti ibu-ibu sudah kaya punya uang 10 triliun, saya pastikan tidak mungkin ibu sanggup nyumbang 2 triliun. Betul nggak? Setelah uangmu 10 triliun, sanggup nggak nyumbang 2 triliun? Sekarang uangnya 10.000, sanggup nyumbang 2.000? Sanggup. Berarti siapa yang dermawan? Orang miskin. Dibiasakan saja dulu, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah kalau uangnya 10 triliun tidak akan sayang lihat uang 2 triliun sunya. Kadang sudah terbiasa. Sholat juga begitu, ibadah juga begitu, semua juga kebiasaan itu terus kita bina, lama-lama juga menjadi biasa. Dan mulailah apapun dari hal yang paling mudah. Saya ini bukan pakar sebetulnya, bukan ahli mikir sebetulnya. Kelebihan saya adalah karena ketika saya berpikir, saya mulai dari yang paling mudah dulu. Pekerjaan juga, apa yang kita kerjakan? Yang mudah saja dulu. Ini rahasia hidup. Pernah bapak-bapak ujian sekolah SD dulu? Ya. 10 pertanyaan, nomor 1 sulit, tinggal aja dulu. 2 sulit, tinggal, 3 bisa, jawab aja dulu. Betul nggak? Ya. 4, 5, 6 sulit, tinggal aja dulu. 7 gampang, jawab aja dulu. Ting bating itu bahasa Indonesianya apa ting bating? Barangkali saja. Andaikan. Andaikan saja. Andaikan. Sampai lonceng, teng. Alhamdulillah sudah terjawab 6. Lulus nggak? Lulus. Nah itu dia persoalannya. Jangan ngurek-ngurek yang nggak bisa, akhirnya buang waktu. Mulailah dari yang paling mudah dulu. Nanti ketika yang mudah itu banyak, lama-lama kelihatannya menjadi sulit. Itu semuanya itu. Termasuk ibu-ibu yang malam ini tersadar dirinya, kalau begitu saya mesti melakukan sholat. Sadar malam ini saya harus sholat dengan betul. Segera sholatlah. Ya, los raup dingin, wesu tangan wesu sih, gigil kumu-kumu dingin, los. Wes. Belum bisa jampinya, hafalnya. Wis pokoknya yang penting nyungsep. Enggak. Ditajuk di masjid silakan. Imam ngecacung gitu ngecacung. Imam merebah ikut. Merebah. Imam nyungsep ikut. Nyungsep. Imam nyelinguk melu. Nyelinguk. Selesai. Sambil belajar. Jangan nunggu nanti belajar dulu, nanti malas lagi. Itu persoalannya. Segera hari ini juga. Jangan ditangguhkan. Ya, jangan ditangguhkan besok kalau sudah pinter, nggak usah laksanakan. Ya, Allah tidak akan melihat lidahmu fase atau tidak. Nyong kepengen belajar Fatihah yang bener saja nih, nggak cukup 6 bulan dikembek tuh. Dipermak ilatnya tuh. Setiap malam Jumat dekerok keromas ilat ya. Kayak ngopi ini biau kayak. Iya. Bu, 6 bulan. Dinas bal mustaqim kayak ketala koci. 6 bulan. Tapi nyong dasar ilat pelok. Balik maning ning sukatane ya alhamdulillah rabbil ngalamin maning. Nah, kalau sudah begitu, wis tempok kena Gusti Allah bae bonggan digawe pelok, wis kon bae. Sing gawe ilat siapa? Allah. Ya wis tempok kena Gusti Allah bae. Sing penting asal nyungsep bedingin. Ya, sambil belajar dan semua itu. Nanti kalau ibu-ibu sudah terbiasa dengan kedermawanan, memberikan apapun, sorganya bukan nanti di dunia ini Anda sudah masuk sorga.
akan dapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Silakan uji coba. Hari ini bunuh orang, hari ini ngasih makan orang. Ya, orang yang bunuh orang malamnya bisa tidur nggak? Tidak. Yang malam ngasih makan anak yatim tidurnya lelap kok. Kualitas hidup saya saja menjadi lelap. Berkualitas tidurnya, pagi-pagi segar. Nyaman, ampekan logro. Setiap kebaikan yang kau lakukan, ada kebahagiaan yang Allah berikan selama di dunia ini. Ketika engkau merasa bahagia, dapat membahagiakan orang, rasa bahagiamu itulah aroma sorga. Selengut-selengutnya swarga. Aromaku selengut-selengutnya ya. Itu. Jadi artinya dengan banyak berbuat baik berbahagia. Dan nanti kalau sudah menjadi dermawan dan permanen menjadi sifat melekat, percaya silakan, enggak juga silakan. Akan turun SK, surat keputusan dari Tuhan, engkau diangkat menjadi distributor rezeki Gusti Allah. Sugih beli distributor rezeki Gusti Allah, sugih beli. Tidak mungkin ditutup, karena rezeki ditutup berarti sekian ribu orang tidak makan melalui kamu itu semuanya. Jadi bagian beli nyimpen duit kah, beli nyimpen jadi paralone Gusti Allah, bagian banyak beli di mandegah, anggrek telas masa dina-dina. Iya beli. Betul. Itu rezeki kita akan berlimpah ruah. Dan juga percayalah, berapa banyak anak yatim yang kau santuni, berapa banyak orang fakir miskin yang kau kasih makan, dengan kedermawananmu berarti terlalu banyak orang yang mendoakan untuk diri kamu itu sendiri. Akasing doakan nah. Kalau kiai doa Allahumma ngebul kabeh kini. Doa yang pasti, yang betul dari hati. Doa anak yatim yang menunggu kedatanganmu bawa uang 10.000. Itu doa yang pasti. Kapan teka beli wakaji waras beli wakaji. Begitu dia bertanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dia nunggu uang 10.000 yang dijanjikan setiap hari Jumat. Itu doa yang sesungguhnya, doa anak yatim yang kau santun setiap saat. Bukan doanya kiai yang Allahumma kita kone maknanya mau beli ngerti. Oke, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa semuanya ketika kita mendapat kebahagiaan, itulah hasil dari semua kebaikan. Dan ingat bahwa kebahagiaan atau bahagia adalah merupakan bagian dari aroma surga. Demikian yang disampaikan Buya Syakur. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Arif Rahmat dari Garut yang pada periode ini beliau mencalonkan diri sebagai calon DPD RI untuk mewakili Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga Bang Anton dari Lampung, Ustadz Imam Syafi'i, Pak Tato, dan juga tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin yang sudah banyak sekali memberikan hal baik kepada kita dan juga para hadirin yang ikut hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya informasikan bahwa saat ini Pondok Pesantren Carampinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau MA. Dan untuk tata cara pendaftarannya, saat ini Sobat Himatri bisa datang langsung di Pondok Pesantren Carampinggan atau juga bisa daftar secara online. Untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube. Baik, demikian kebersamaan kita malam hari ini pada acara kajian kita Baraitullah di kegiatan Kholwat ke-32 di Ala Sukatani pada tahun 2023. Dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku,
tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.